Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asma Unisa, NIM E 2019-1078 dari kelas Perbankan Syariah 2. Seperti biasanya, kali ini saya akan menanggapi video dari dosen saya. Temanya tentang peran dan fungsi bank sentral. Jadi, definisi bank sentral sampai saat ini masih belum menemukan persetujuan secara umum. Jadi, ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai definisi bank sentral itu berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh bank sentral itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, bank sentral adalah sebuah organisasi yang berada di antara pemerintah dan juga perbankan, di mana definisi ini diambil dan disampaikan oleh Hauke pada tahun 1973. Untuk yang kedua, mendefinisikan bank sentral itu dari posisi dan fungsinya. Nah, bank sentral merupakan institusi yang berevolusi secara alami. Dari bank sentral swasta yang berperan khusus sebagai bank pemerintah, kemudian berkembang menjadi institusi independen yang memiliki peran sentral, menjaga kestabilan ekonomi, terutama yang bersumber dari ketidakmampuan bank-bank dalam menghadapi sebuah goncangan. Saya mendapatkan referensi ini dari buku Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia yang penulisnya adalah Aditya Wardono, Yulia Indarwati, Cuplis Gema Koria, dan Muhammad Abdul Nasir pada halaman 1. Berikutnya mengenai tujuan dan tugas bank sentral. Nah, untuk mencapai suatu tujuan, bank sentral melakukan tugas-tugas agar nantinya tujuan dari bank sentral akan tercapai. Tugas awal dari bank sentral adalah menjaga stabilitas nilai uang, meliputi inflasi dan juga nilai tukar. Untuk stabilitas sistem keuangan dalam suatu perekonomian, serta memiliki usaha komersial seperti memindahkan uang melalui surat-surat berharga, seperti menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, dan juga mendiskontokan surat Wesel dan sebagainya. Pada periode berikutnya, bank sentral itu sudah tidak lagi memiliki peran dan sebagai bank komersial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Periode tersebut, tujuan dari bank sentral menjadi lebih fokus pada mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah dan juga mendorong kelancaran produksi dan membangun serta memperluas kesempatan kerja. Nah, setiap bank sentral itu memiliki keberagaman dalam menentukan tujuan yang akan dicapainya. Tidak hanya fungsi dari bank sentral saja, tetapi tujuan bank sentral juga berevolusi. Awalnya, bank sentral memiliki tujuan jamak, menjaga kestabilan harga dan nilai tukar, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta menciptakan kesempatan kerja dan kesejahteraan umum. Namun, karena sering terjadi benturan antara kepentingan tujuan, akhirnya tujuan bank sentral itu mengarah ke tujuan tunggal. Tujuan tunggal mengarah dan berfokus pada pencapaian dan pemeliharaan kestabilan rupiah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1999. Sebenarnya, tugas dan peran bank sentral itu hanya mencakup bidang moneter saja, sistem perbankan, dan stabilitas pembayaran. Namun saat ini semakin berkembang menjadi penjaga dalam kestabilan sistem keuangan pulang, sehingga bank sentral itu selain menjaga kestabilan perbankan juga lembaga keuangan non-bank.
Saya mendapat referensi ini dari buku Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia yang ditulis oleh Aditya Wardono, Yulia Indarwati, Cuplis Gema Koria, dan juga Muhammad Abdul Nasir pada halaman 4-5. Selanjutnya, mengenai kewenangan dari Bank Sentral, saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh dosen saya mengenai kewenangan dari Bank Sentral. Saya hanya menambahkan sedikit dari kewenangan Bank Sentral. Kewenangan dari Bank Sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan. Referensi ini saya dapat dari buku Hukum Perbankan Nasional Indonesia yang ditulis oleh Hermansyah halaman 142. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.